Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Krestanita dari salah satu mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang materi kewirausahaan. Langsung saja, yang pertama, kewirausahaan itu adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Lalu ada 4 konsep kewirausahaan. Yang pertama, kelincahan. Kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal yang baru. Dari sisi wirausaha, seseorang dituntut untuk lincah merespon kondisi, baik secara strategi, hasil, dan pasar. Yang kedua, ada kekuatan. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan, karena dapat membantu meningkatkan komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, ketepatan. Lalu yang ketiga ada kecepatan. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju untuk menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seorang wirausahawan mampu melaju melebihi pesaingnya. Lalu yang terakhir ada kelenturan. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, dimanapun tempatnya, mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada untuk melakukan proses usaha tanpa harus mengeluh dalam kondisi apapun. Apa sih tujuan kewirausahaan itu? Yang pertama, mendukungnya usaha-usaha kecil, lalu kesejahteraan masyarakat terangkat. Dengan menjalankan kewirausahaan, maka penghasilan dari masyarakat tersebut pun akan bertambah. Lalu menumbuhkan semangat berinovasi. Ketika kita memulai berwirausaha, pasti kita akan semangat, terus inovasi-inovasi kita pun pasti akan semakin berkembang. Lalu ada jenis wirausaha. Yang pertama ada usaha retail, ada startup bisnis, ada industri kreatif. Bagaimana untuk memulai wirausaha? Tahap awalnya, kewirausahaan dimulai ketika seseorang berniat untuk memulai bisnis dengan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Pertama, mencari kemungkinan peluang baru, baik itu memulai bisnis baru, melakukan akuisisi, membuat franchise, atau yang kedua, pilih jenis bisnisnya. Misalnya, mau bisnis pertanian, ada industri, ada manufaktur, ada jasa. Lalu kita mulai ke tahap pengembangan bisnis. Pada tahap ini, pengusaha mengelola semua aspek terkait bisnis, termasuk keuangannya, sumber daya manusianya, teknologinya, kepemilikannya, organisasinya, dan sebagainya. Menjaga usahanya. Wirausahawan menganalisis hasil yang telah dicapai serta kemajuan yang akan dibuat sesuai dengan keadaan. Lalu yang terakhir ada pengembangan bisnis. Jika hasil yang diperoleh tergolong positif dan mengalami perkembangan, maka ekspansi bisnis merupakan tahap opsional. Lalu ada 5 ide bisnis model kecil untung besar untuk pemula. Yang pertama ada usaha jasa titip. Jadi tuh kita bisa mengambil keuntungan dari seseorang yang menitipkan, misalnya dia mau nitip apa ke kita, terus kita kan bisa tuh mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Lalu ada dropshipper. Lalu ada bisnis cemilan atau makanan ringan. Bisnis cemilan atau makanan ringan ini benar-benar membutuhkan modal yang sangat minim. Misalnya kerupuk bawang itu ya teman-teman, itu bisa dijadikan untuk jadi keripik kerupuk seblak, atau dibuat cemilan yang lainnya tuh bener-bener untung banget.
Lalu ada kulit lumpia atau kulit pangsit dijadikan cemilan, itu juga bisa. Lalu ada bisnis waralaba atau franchise. Di sini juga banyak sih franchise tuh, kayak misalkan minuman Thai tea itu kan suka banyak tuh yang ada franchise-nya. Nah, itu bisa, dan itu cuman butuh modal yang kecil aja. Lalu di sini ada bisnis kaos pre-order. Jadi kalau bisnis kaos pre-order tuh kita cuman hanya memasarkan. Lalu ketika ada orang yang memesan, baru kita membuat. Jadi minim sekali untuk terjadinya kita kehilangan modal yang besar. Lalu di sini adalah saya mengambil salah satu contoh bisnis makanan ringan, yaitu makanan keripik pisang. Misalnya, untuk membuat 200 bungkus keripik, kamu membutuhkan 10 kg pisang, ditambah bahan-bahan lainnya seperti garam, bawang putih, dan minyak. Modal yang kamu perlukan bahkan tak sampai 200.000. Jika kamu seseorang karyawan, kamu bisa menjajakan cemilan ini kepada rekan-rekan kantornya, asal bisa memberi jaminan rasa dan kualitas, atau juga bisa dititipkan ke warung-warung. Itu juga bisa ya teman-teman. Lalu di sini kenapa sih bisnis itu bisa berakhir atau tidak bisa berkembang gitu? Penyebabnya itu ada 4 ya teman-teman. Di sini ada yang pertama, tak ada rencana bisnisnya yang matang, tidak dijalani sepenuh hati, kurang promosi. Dan ini benar-benar fatal banget ya teman-teman. Kurang promosi di sini tuh, misalkan dia berjualan, tapi dia tuh cuman promosi ke grup WA-nya dia yang cuman teman-temannya aja. Padahal kan banyak ya teman-teman di sini sosial media yang bisa kita gunakan untuk berjualan, atau e-commerce seperti Shopee, seperti Tokopedia, Lazada, itu bisa kita jadikan untuk berwirausaha atau bersikap. Dan yang terakhir, bersikap pasif. Di sini ada tips dari modal kecil untung besar. 4 tips yaitu, yang pertama, pintar mengelola uang. Pintar mengelola uang ini maksudnya itu adalah kita harus memikirkan bagaimana saat kita berjualan, kita benar-benar harus mengambil keuntungannya seminim mungkin, tetapi dagangan kita itu bisa terjual banyak. Terus jangan mencampurkan antara uang bisnis dengan uang pribadi kita. Terus yang kedua adalah jangan larut dalam kegagalan. Ketika kita gagal menjalani sebuah bisnis, kita tidak boleh larut dalam hal itu. Jadi kita tuh harus tetap bersemangat. Bagaimana cara dari kegagalan, kita harus belajar dari kegagalan tersebut agar tidak terjadi lagi. Lalu di sini tak berhenti berinovasi dan tahu tren. Jadi kita benar-benar harus mencari tahu ya, di sini tuh trennya lagi apa nih buat kita memulai bisnis. Terus kita nyari ide-ide yang sekarang tuh yang dibutuhin dari masyarakat tuh apa aja ya, kayak gitu. Terus di sini adalah gigih dan menyukai apa yang dikerjakan. Di sini kita benar-benar saat memulai bisnis tuh kita harus benar-benar sesuai dari hati kita sendiri. Kayak kalau kita senang menjalani kegiatan tersebut, pasti kita bakal giat untuk menjalankannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.